Kalau dari Dharma Mumpung sendiri, Bu Siti? Saya kira hampir sama ya, karena prinsipnya kita melanjutkan program-programnya Pak Ahok dan Pak Anies yang sudah baik, cuman belum sempurna barangkali, atau nyatanya masih terus ada banjir. Bagian mana yang belum sempurna, Bu? Ya, kan kita mesti lihat ada banjirnya. Nah, ini mungkin ya yang kita bisa lihat itu memang permasalahan sungai tadi yang disebutkan Bapak-bapak tadi, dan memang sangat kompleks kecuali sungai. Saya kira tuh sampah-sampah di sungai itu juga merupakan satu hal yang sangat penting, dan bagaimana caranya sampah itu supaya tidak mengotorin. Nah, itu mungkin kita bisa bikin cara-cara ekonomi sampah misalkan. Jadi sampah itu akan bisa diduitkan dari orang-orang yang biasanya buang sampah. Jadi itu efektif. Nomor satu itu, dan kemudian pengerukan itu juga harus terus diteruskan. Ada penyempitan itu juga harus dilebarkan. Jadi sungai memang dalam hal ini kita masih menyangka bahwa sungai itu memang suatu hal yang paling penting sekali dalam mengatasi banjir ini. Tentu saja penyebab-penyebab lainnya masih banyak, dan ada suatu ide seperti meniru di Bangkok tuh, membuat embung-embung. Jadi untuk sudah sungainya begitu, kadang-kadang kalau hujan deras banget, banjir juga waktu hujan. Jadi nanti diusahakan membuat embung-embung itu atau pipi monyet kalau di Bangkok. Nah itu tentu saja membutuhkan satu area-area, mungkin yang dimaksudkan sama Bapak itu adalah membutuhkan tempat-tempat bagaimana kita menampung air hujan supaya tidak memberatkan warga untuk jadi banjir. Oke, kalau biasanya kan banjirnya pada waktu hujan. Ya. Kalau saya searching nih, program mengatasi banjir Dharma Mumpung Rekun, yang keluar adalah redesign tata kota, Bu. Ya, nah ini boleh dijelaskan, tapi setelah jeda ya, Bu ya. Karena kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi, pemirsa. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya ingin kembali ke Bu Siti. Bu Siti, program redesign tata kota untuk mengatasi banjir itu konsepnya seperti apa tuh? Apalagi yang didesain ulang tuh apa oleh Pak Dharma ini? Ya, disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta alam, dan mana yang harus jadi taman, ya jangan dipaksa-paksa untuk tidak jadi taman misalkan begitu, dan kemudian relokasi dan rehabilitasi tempat-tempat kumuh. Rehabilitasi ya, kalau relokasi digusur berarti, kalau relokasi digusur, diganti. Tapi tidak merugikan lah. Kemudian atau diperbaiki bagaimana caranya supaya ada gorong-gorong yang baik dan sebagainya. Nah, tapi yang penting tadi adalah embung itu kan juga bagaimana mendesain lingkungan supaya bisa ada embung-embung. Baik. Itu cita-cita ya, maksudnya rencana. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan anggarannya nanti. Baik. Kita dengarkan dari Pak Trubus. Pak Trubus, ini kan permasalahan Jakarta sangat-sangat kompleks itu. Apalagi sudah akhir tahun, hujan juga sudah mulai meningkat. Artinya banjir ini menjadi salah satu krusial yang harus segera dituntaskan. Dari semua pemaparan ini, kira-kira yang mana yang paling relevan, walaupun hampir sama juga sih, Pak Trubus? Iya, kalau saya lihat ya semuanya sama ya. Intinya adalah ada kepedulian untuk mengatasi persoalan. Sebenarnya kan ngomongin banjir Jakarta kan seperti ngomongin kaset rusak diputer-puter kan. itu aja dari dulu pembahasannya itu aja kan itu. Jadi dua hal itu. Pertama, persoalan perilaku masyarakat yang harus dirubah. Itu yang penting ya, karena masyarakat kita ini memang terhadap banjir itu ada yang bahasanya itu kalau mereka dihadapkan langsung baru mereka ada kepedulian tinggi. Tapi kalau mereka misalnya nggak pernah jarang ada banjir, ya cuek-cuek aja, EGP memang gue pikirin gitu ya. Hanya kemudian ketika dihadapkan di jalan, nah itu baru ya ada persoalan, misalnya ini masalah drainasenya, kemudian masalah sampah, kemudian juga masyarakat sendiri yang seringkali memanfaatkan banjir itu untuk ya istilahnya mendapatkan cuan gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu. Tetapi yang jelas bahwa semua program yang dilakukan ini adalah baik. Yang penting itu adalah menurut saya dua hal, political will sama implementasinya nanti. Karena banyakan itu di konsep itu bagus semua, mau sumur resapan misalnya itu udah bagus dulu kita bongkar semuanya dari A sampai Z. Tapi yang jelas bahwa ada wilayah-wilayah memang tidak bisa diterapkan. Ada wilayah yang kategori memang
misalnya Jakarta Selatan wilayahnya relatif tinggi, Jakarta Utara tidak mungkin memakai sumur resapan misalnya karena wilayahnya rendah, dan tingkat penurunan daerah Jakarta ini karena penggunaan air tanah yang luar biasa dan tak terkendali meskipun sudah ada pergubnya itu, karena kurangnya kita dalam penindakan lah misalnya seperti itu ya, penegakan aturan, sehingga yang terjadi ya tanahnya turun. Memang rata-rata itu hampir ada 12 cm, ada yang di 20 cm itu di daerah utara. Nah itu nggak bisa diterapkan secara merata menggunakan ya sumur resapan. Yang kedua tentang waduk. Waduk ini kan juga sudah menjadi hal yang klasik. Misalnya waduk Pondok Rangon itu kan nyanyian yang berulang-ulang kita bagaimana Pondok Rangon mau dibangun, tapi sampai hari ini berganti gubernur, ganti ini ya masalahnya itu saja, artinya mengenai pembebasan lahannya yang belum selesai, kemudian ada masalah pengerukannya yang belum selesai. Sampai hari ini harusnya itu kita sudah punya waduk, termasuk yang tadi kita sumbangkan untuk Bogor. Bogor itu Pak Ahok udah dibeli tanahnya untuk pembangunan waduk. Tapi dalam berikutnya yaitu kita kan selalu ganti pemimpin, ganti kebijakan. Jadi seringkali kemudian yang terjadi adalah masyarakat publik sudah menunggu-nunggu bagaimana banjir, ketika hujan datang sudah akhirnya masyarakat artinya sudah yang menjadi permasalahan pelik itu ketidaksinambungan antara sebelumnya dengan yang sekarang akan menjabat begitu? Atau seperti apa sebenarnya peliknya masalah ini sehingga benar-benar belum bisa terselesaikan hingga saat ini gitu? Meskipun konsepnya bagus. Menurut saya lebih banyak ini Mas Mbak, itu lebih banyak inkonsistensi kebijakan sebenarnya. Jadi kalau kebijakan itu sudah tunggal satu, misalnya redesain tata kota. Itu semuanya harus dilakukan semua, kan persoalannya cuma satu, soal anggarannya selalu dilakukan seperti itu. Kemudian Jakarta ini kebetulan sekarang sudah jadi DKJ ya, dulu kan DKI, pemerintah pusat selalu ngobok-obok mesti yang banjir, mengasih istana itu selalu rame dulu kan, karena istana merasa punya kewenangan sendiri untuk mengatasi sekitarnya, apakah itu kewenangan DKI atau kewenangan, itu selalu masalah. Yang ketiga itu adalah persoalan ini bagaimana koordinasi antar instansi sendiri, seringkali ego sektoral masing-masing. Itu yang sulit di kita, sehingga kalau itu ada kolaborasi sinergitas yang baik, sebenarnya masalah banjir ya masalah kita bersama, karena ini kan sudah zaman kolonial Belanda juga ketika jadi Batavia juga banjir gitu ya. Sehingga bagaimana kemudian pemukiman kumuh misalnya yang ada di layang tol Angke itu kan masih banyak, kan harusnya itu sudah digeser. Ahok sudah mempelopori Ahok itu dengan bantaran Sungai Ciliwung dipindah ke Jatinegara itu. Ya, jadi ada rusun di sana. Itu sebenarnya kan yang harus dilakukan. Tetapi kan pada prinsip kemudian oleh kebijakan berikutnya sudah tidak dijalankan lagi, berganti lagi dengan program lainnya. Tetapi sekali lagi bahwa publik tetap mengharapkan kepedulian dari para calon ini tetap adalah harapan kita bersama untuk segera mengatasi persoalan banjir ini. Tetap meskipun tidak bisa secara sempurna ya, tetapi paling tidak ya ada keinginan untuk misalnya banjir. Dan yang lain menjadi rumit, Jakarta ini sekarang sudah jadi aglomerasi. Dari dulu persoalannya kan kolaborasi dengan penyangga juga masalah dulu, karena penyangga sering nggak mau diajak misalnya air bersih. Itu dari dulu air bersih nggak mau mereka. Jadi mereka dengan caranya sendiri. Dan ini kan ego sektoral. Gubernur selalu dalam posisi hanya mengatasi di Jakarta saja. Tapi begitu wilayah berikutnya mengatakan itu wilayah lain yang tidak bisa ini. Karena otonomi daerah itu juga menjadi pengaruh, karena masing-masing mempertahankan istilahnya decision making-nya itu.